Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara yang dirahmati Allah, di sini saya akan berceramah tentang menerima dan menyampaikan kebaikan. Menerima kebaikan adalah menyimak, memahami, dan melaksanakan ajakan kebaikan hingga menjadi perbuatan. Setiap ilmu tentang kebaikan yang kita terima bukan sekedar menjadi pengetahuan, melainkan harus menjadi amal, sehingga langkah dan kegiatan mencari ilmu tidak sia-sia. Bahwa pencari ilmu berpahala dengan sendirinya, tapi akan semakin berlipat pahalanya ketika ilmu yang diterima berupa amal. Menerima kebaikan tidak harus memasalahkan sudah atau belum baiknya penyampaiannya. Kita hanya bertanggung jawab menerima kebaikan, bukan mengetahui duduk perkara orang yang menyampaikannya, hingga dan tidak baik menyampaikan jadi tanggung jawab penyampaiannya, sehingga yang terbebani untuk mengetahui baik buruk perilakunya hanya penyampaian. Oleh sebab itu, jangan sampai mengabaikan ajakan kesalehan yang disampaikan oleh orang menurut penilaian kita bukan orang soleh. Kita tidak harus mencibir ajakan persedekahan hanya gara-gara orang yang mengajaknya bukan orang yang bersedekah. Kebaikan tetap duduk sebagai kebaikan, sebab ia tidak akan berubah menjadi keburukan hanya gara-gara disampaikan oleh orang yang belum baik. Sekalipun datang dari orang jahat, ajaran kebaikan tetap sebagai kebaikan. Nabi mengatakan, ambillah pengetahuan baik itu dari manapun dia keluar. Imam Ali menyebutnya, lihat isi perkataannya, bukan hanya mengatakannya. Kata para ilmuwan, kebaikan itu kebenaran objek tidak terpengaruh oleh dugaan dan sangkaan, seperti Al-Quran sebagai kebenaran objek. Al-Imam Al-Tabi, ia tetap sebagai kebenaran sekalipun ada orang yang menyatakan bahwa Al-Quran isinya tidak benar. Bagi para penyampaian kebaikan, tukang dakwah, ustadz, kiai, atau guru, jangan riskan menyampaikan kebaikan kepada masyarakat atau jamaah hanya gara-gara kita belum menjadi orang baik. Teruskan penyampaian kebaikan sekalipun kebaikan terkadang kita diabaikan, supaya kebaikan tidak sia-sia atau nganggur, sebab kalau tidak ada penyampaian, kebaikan akan terkubur dan tak berguna. Jangan dikira oleh kita bahwa ajaran-ajaran kebaikan yang kita sampaikan sama sekali tidak akan ada yang melaksanakannya. Mungkin saja oleh kita tidak dilakukan, tapi oleh lain mungkin dilaksanakan. Terdapat sebuah riwayat terkait surat Al-Asaf ayat 2 dan 3 yang menyatakan bahwa Allah sangat murka kepada orang-orang yang hanya pandai berbicara namun tidak pandai berbuat. Para sahabat Nabi Muhammad pernah merasakan kegalauan terkait dengan ayat-ayat yang para sahabat yang bisa mendakwa kebaikan berencana mengajukan kepada Nabi Muhammad untuk berhenti dari kegiatan dakwanya, karena mereka merasa belum bisa mengharmonikan antara ucapan dengan perbuatan secara total. Terkadang kebaikan banyak terlontar dari mulut, tapi yang tersaji dan dari perbuatan kebalikannya. Sementara itu, kepatuhan para sahabat pada berhenti menyampaikan kebaikan kepada semuanya. Nabi berkata, jangan dikira bahwa kebaikan yang kalian sampaikan tidak akan ada yang amalkan, jadi oleh kalian tidak dilaksanakan, tapi oleh orang lain yang mendengarnya belum tentu diabaikan. Jika kalian berhenti berdakwah, kebaikan akan sia-sia, sebab apabila tidak kalian sampaikan, kebaikan itu tidak akan jadi amal. Oleh karena itu, dilaksanakan oleh orang lain juga sama tidak dilaksanakan karena tidak ada yang menyampaikannya. Secara kasar, kira-kira dapat dikatakan bahwa untuk menyampaikan kebaikan bukan dominasi orang-orang baik saja. Orang setengah baik pun bisa melakukan, dan jangan khawatir dicibit orang
Memang yang sangat ideal untuk menjadi penyampaian kebaikan, kita berusaha agar menjadikan diri kita sebagai orang terlebih dahulu, sehingga harmoni antara ucapan dengan perbuatan. Akan tetapi, kalau kita belum bisa seperti itu, jangan berhenti menjadi juru penyampaian kebaikan. Perbincangan kebaikan jangan sampai mendek, tidak ada yang membincangkannya. Biarkanlah kebaikan bergulir menjadi perbincangan banyak manusia, sekalipun sekedar dibincangkan. Hadasana Abu Quraba Ahbarona Nu hadasana Abu Hayyana Anso Biya an Abi Umaro Qala Sami Ta Umaro Na khotoba ala minbari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqula amma ba'du ayyuhas nasa fa innahu la tahrimul huma wa min wasama min gil bawat tamri wal amsala wal hintati wasatati wal khamduma khomarol oleh wasalatu ayuhanna suwaida tu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana hada alina fihanna ada tasna ilaiha la wala akata abarana wa hadasana Abu Bakar bi sayyata hadasana Ismailna ulya hadasana Isakunu Ibrahim arajal salana fi hadasini inna bikama qala muidrawiyah. Menceritakan kepada kami Abu Quraib telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Idris telah menceritakan kepada kami, Abu Hayyan dari Asyaib dari Ibnu Umar kata, aku mendengar Umar bin Khattab berkhutbah di atas mimbar Rasulullah SAW. Ia berkata, amma abud, sesungguhnya telah turun penghamar kam dan kamar terdiri dari 5, anggur, kurma, madu, tepung, dan gandum. Kamar adalah segala sesuatu yang menutupi akal. Ada 3 hal yang aku ingin sampaikan, wahai para manusia. Rasulullah SAW telah mewariskan kepada kita yang harus kita perhatikan. Warisan kakek adalah orang mati yang tidak meninggalkan anak maupun orang tua. Dan sekian dari beberapa riba telah menceritakan kepada kami. Abu Bakar bin Abdul Syaib telah menceritakan kepada kami. Ismail bin Ulayyah telah menceritakan kepada kami. Ishak bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami. Isa bin Yunus sekedarnya dari Abu Yunus dengan isana seperti sanad hadis. Billahi fisabilillah fistabillahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.